Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bertemu di akhir pekan, di hari Sabtu, yang tentu ya menyenangkan bagi kita. Kita tetap mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami memohon damai sejahtera dari Tuhan. Kami memohon supaya Engkau memberikan kami juga pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema sikap menghadapi pencobaan. Saudara-saudara, saya yakin bahwa ayat ini 1 Korintus 10 ayat 13 sudah sering kita dengarkan. Bahwa pencobaan secara negatif bertujuan untuk menjatuhkan manusia, membuat manusia tidak berkutik atau tidak berdaya, bahkan kehilangan pengharapan. Dan pencobaan hendak menjauhkan manusia dari Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pencobaan bisa menjadi sarana bagi kita untuk pertumbuhan iman. Kenapa? Karena melalui pencobaan sebenarnya kita sedang diuji. Dan karena itulah kita perlu melihat beberapa hal berikut. Bagaimana kita memandang pencobaan dan bagaimana sikap kita menghadapi pencobaan. Pertama, bahwa firman Tuhan menyatakan pencobaan itu biasa saja. Mengapa disebut biasa? Pencobaan disebut biasa karena itu memang merupakan bagian dari hidup kita, proses dalam hidup kita. Dan kemudian bahwa pencobaan itu kan dialami oleh semua orang. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara, tapi siapa saja bisa mengalami pencobaan. Bahkan Yesus sendiri pernah mengalami pencobaan. Jadi karena itu pencobaan itu bukan hal yang luar biasa. Karena juga dikatakan di sini, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ada batasannya. Sekalipun seperti Ayub yang sangat menderita, tapi tetap juga ada batasnya. Karena pada akhirnya kita melihat Tuhan menjanjikan jalan keluar ataupun solusi dari setiap pencobaan yang kita hadapi. Yang berikutnya yang mungkin kita perlu tanyakan, mengapa manusia bisa jatuh dalam pencobaan? Manusia bisa jatuh dalam pencobaan memang karena keterbatasannya. Karena seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan pikirannya sendiri. Itu bisa membuat seseorang mengalami kejatuhan dalam pencobaan. Tetapi juga jangan lupa bahwa si jahat atau si iblis tidak pernah puas. Selalu berusaha untuk mencari kesempatan untuk mencobai kita. Ditambah lagi bahwa seringkali manusia sering bersungut-sungut, kurang bersyukur atau tidak bersyukur, dan itulah yang membuat dia jatuh ke dalam pencobaan. Kalau begitu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi pencobaan? Hal yang tentu sangat mendasar, sangat penting, supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap yang namanya dosa, terhadap yang namanya pencobaan dari si iblis. Berdoa dan berjaga-jaga, tetap waspada terhadap segala pencobaan. Inilah yang harus kita miliki. Ini juga menjadi sikap kita. Tapi selain berdoa dan berjaga, tetaplah hidup dalam firman. Karena kita tahu firman itulah yang menjadi kekuatan kita. Firman itu disebut sebagai pedang roh, sebagai senjata
yang ampuh, yang bisa kita pergunakan untuk mengalahkan si jahat. Seperti Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, maka Yesus menyatakan kepada iblis, ada tertulis. Artinya ada firman yang berkuasa, ada firman yang bisa mengalahkan segala pencobaan dari si jahat. Saudara-saudara, kita harus punya pendirian dan kita harus punya sikap yang tegas dengan berkata tidak kepada yang namanya dosa. Kita tidak kompromi dengan dosa, tapi sebaliknya kita menjauhkan diri dari segala dosa. Terhadap si iblis, firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman. Pada kita sudah diberikan kuasa untuk melawan iblis, dan juga kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan dosa. Jadi dari pihak si iblis memang pencobaan dipakai untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi sekali lagi, ketika kita menyikapinya dengan iman, dengan tetap mengandalkan Tuhan, maka ketika pencobaan datang, jangan takut. Tetapi juga kita tahu bahwa semua itu dipakai Tuhan untuk terus menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Kalau iya, maka percayalah kita akan menang, kita akan mengalahkan segala pencobaan dari si jahat. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan tetap berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa pencobaan itu memang ada, tetapi juga firman-Mu meneguhkan kami bahwa Tuhan ada di pihak kami, akan memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kemenangan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan dalam segala situasi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.